warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya kecil, Pak. Baik, bisa terdengar ya? Bisa terdengar suara saya? Baik ya, yang Nia tolong di unmute dulu ya, biar kita mawar ya. Ya, mohon kerjasamanya untuk unmute dulu biar kita mudah dalam belajar hari ini. Baik, bisa kita mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan akhirnya kita bisa ketemu kembali di hari Rabu ini di hari ketiga di bulan Zulhijjah yang bulan yang penuh berkah ya dan banyak barokah ya. Semoga manfaat. Semoga ilmu yang hari ini bermanfaat dan menambah motivasi kita untuk selalu menjadi lebih baik ya. Dengan spirit bulan Zulhijjah mendorong kita untuk terus berpacu dan bersemangat dalam belajar ya. Karena orang yang semangat dan menuntut ilmu itu pahalanya surga ya. Apalagi di bulan Zulhijjah ini. Ya, jadi karena itu motivasi kita untuk menjadi yang lebih baik ya, untuk dalam rangka lulus ke kabupaten hingga ke tahap nasional ya. Jadi kita selalu berikhtiar dan berdoa ya. Ikhtiar ini adalah yang kita lakukan ini sekarang ya. Berdoa juga terus minta kepada Allah semoga dimudahkan untuk sampai ke tahap nasional dan juara. Baik untuk materi ya di hari kedua ini kita lanjutkan dengan tentang kimia ya. Jadi dalam kita sedikit mengulas ya dari topik yang dari hari Senin ya, yang telah kita pelajari itu mengenai konsep stoichiometry ya, atau yang kita pelajari itu bagiannya subbabnya itu adalah tentang mol ya, konsep mol yang banyak digunakan di seluruh materi ya, di kelas 1, 2 atau 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah menguasai konsep mol ya, 50% soal bisa kita jawab ya. Sedikit dengan kita pelajari tentang materi-materi yang lain ya. Nah, yang juga terkait dengan konsep mol sangat banyak dituntut di dalam materi kimia ya. Bisa di kelas 2 misalnya asam basa ya. Kelas 3 misalnya elektrokimia atau kelarutan ya. Itu juga menuntut konsep mol yang baik. Nah, jadi dia telah terwakilkan ya kalau kita belajar konsep mol. Tadi malam ada belajar tadi malam? Ada mengulang gitu? 5 menit. Ada, Pak. Ada ya, subuh tadi? Enggak sempat. Ya. Baik ya. Nah, jadi usahakan selalu ya bangun subuh ya untuk belajar itu karena golden time ya. Dimanfaatkan waktu pagi itu untuk aktivitas ya, olahraga, sholat, belajar. Itu waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan secara baik untuk mengatur plan ya.
dan kita hari ini apa ya, belajar. Kita starting terbaik itu di subuh ya. Kalau subuh kita bagus ya, insya Allah hari itu bagus dan penuh dengan keberkahan. Itu yang spirit yang harus kita selalu jaga ya, untuk selalu bersemangat ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Baik, ini coba Wilda tuh sudah hadir? Ada suaranya? Hadir, Pak. Zaskia Iya, Hadir, Pak. Pak. dari Al Muslim nih, Zahrina, dari Pidijaya ini siapa? Dari Madua, Miratul, Mafira, Mawar, Pak. Yeni, Nisa, Cinta Putri, ada? Nia Sucita Ramadhani, Intan. Ada, Pak. Nia dari mana? Dari mana? Dari sekolah mana? Asal sekolahnya? Oke. Zakia? Yo. Ya, Tegar sudah bergabung ya. Zahrina udah. Oppo siapa nih Oppo? Ya nggak tahu kita siapa namanya nih. Oppo lah. Baik ya, sudah. Hari ini kita lanjutkan ya, dihidupkan video ini. Baik, sudah siap kita belajar ini? Siap, Pak. Siap ya. Jadi suaranya harus siap ya. Sampai kita ini sudah bersemangat ya. Baik, coba saya share screen dulu untuk kita lihat dari soalnya. Oke, sudah. Sudah ini di layarnya. Sudah terlihat dan sudah terlihat di layarnya? Sudah, Pak. Ya. Udah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke. Good ya. Jadi kita lihat nih contoh soal dari KSM ya. Nah, dari untuk KSM itu soalnya untuk masih ke depannya itu campuran ya, 3 bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab ya. Nah, khususnya Arab. Ya, jadi kita harus bisa juga ngerti sedikit-sedikit tentang bahasa Inggris ya, minimal yang standar aja lah ya. Nah, minimal ini Suara dari Bapak, Pak. oke ya, yang lain mohon di-unmute ya, biar kita enak ya komunikasinya. Baik, di sini kita punya ya satu soal ini mengenai konsep mol atau stokiometri ya, dasar ya. Kita coba yang berbahasa Inggris. Nah, dia ada juga ya berbahasa Inggris ya. Di soal tahun lalu juga ada yang bahasa Inggris, juga disisipkan ya. Ada beberapa soal yang dalam bahasa Inggris. Nah, inilah keunikan dari KSM Madrasah ini, karena dia 3 bahasa ya, 3 language ya.
Baik, kita mulai di soal yang pertama ya. Di sini ada how many hydrogen atom of pharmacolite ya dengan M216,0 ya. Nah, kalau M di sini itu artinya massa molar ya atau mR. Nah, ini suatu senyawa ya. Namanya pharmacolite. Kira-kira yang ditanya dari soal ini kira-kira. Kira-kira yang ditanya dari soal ini apa kira-kira? Jumlah atom ataupun jumlah partikel. Jumlah atom atau jumlah partikel. Oke, yang lain? Ada kasih pendapat? Selain dari Tegar, silakan. Suara hostnya terlalu kecil, Kak. Ya, ini suara saya sudah full ya. Di laptop saya sudah full nih suaranya. Ya, jadi kita yang ditanya how many. How many itu artinya berapa. Sudah jelas ya. Hydrogen, berarti dia spesifik. Hanya ditanya berapa jumlah atom hidrogen ya. Dalam pharmacolite. Artinya ini suatu senyawa ya. Rumus kimia sudah ada. CaHS2O4 titik 2H2O ya. MRF sudah diketahui 16. Bisa dicoba kira-kira dengan menggunakan konsep mol yang kemarin ya. Ya, ini kita bisa gunakan dua konsep mol ya. Kita lihat di sini. Jadi saya kasih arahan ya, nanti kalian coba dulu selama 2 atau 3 menit ya. Nah, di sini ada pertama itu kita hubungkan apa? Mol ya. Nah, mol di sini ada gram, berarti gram per mr ya. Nah, ini bisa kita gunakan ya karena ada gram. Kemudian satu lagi yang bisa kita gunakan apa? N sama dengan apa? L dibagi dengan 6 kali 10 pangkat 2 Nah, ini kita nyatakan untuk mencari apa tadi? Jumlah ya. Soalnya kita udah siap. Tugas lu Ron banyak kan? Atau ikut. Nyawa ikut. Mohon di-unmute Pak ya, dari Aceh Utara Pak ya. Baik ya, mungkin bisa dicoba dulu selama 2 Nyapu kimia. Ya, silakan dicoba dulu 2 atau 3 menit ya. Bisa dicoba ya. Itu udah saya kasih formulasinya. Ada 2 ya yang bisa dicoba. Dites dulu, dicoba dikerjain ya. Nah, jadi bisa pakai kombinasikan dua rumus ini ya. Nah, ada gram per mr L. Ya, silakan coba dulu 2 sampai 3 menit ya. Coba dulu di kertas coret-coretnya. Nah, kan nanti kita diskusi bareng ya. Ya, silakan. Silakan dicari mungkin di kertasnya, ya, di sampingnya ya.
Gimana? Ada yang udah siap? Ada yang sudah siap? Ada yang sudah dapat belum jawabannya? Gimana? Ada yang sudah dapat? Berapa kira-kira jawabannya A, B, C, D? Ada yang sudah dapat dari Aceh Utara, Tegar, Wildratu, Miratul, Mawar, Yeni, sudah dapat? Bisa? Zaskia? Ayo, siapa yang udah bisa ini? Sudah ada dapat? Atau ada ini? Cara-cara yang unik? Kira-kira apa jawabannya? A, B, C, atau D? Silahkan. Ini bisa terdengar ya suara saya ya? Bisa terdengar nih suara saya? Maaf Pak, di soalnya yang dicari jumlah atom hidrogennya kan Pak? Ya, benar. Berarti nanti kita cari persen hidrogen di dalam senyawa farmasolid dulu kan? Ya, bisa. Jadi, Habis itu baru dikali dengan mol senyawanya. Tapi jawabannya nggak ada Pak. nggak ada. Oke. Yang lain? Ya. Oke, yang lain udah Tegar ada nggak dapat ya di optionnya ya? Baik. Yang lain? Ada jawabannya? Selain Tegar, di sekolah lain udah coba nak? Gimana soalnya sulit nggak? Sulit ditangkap nggak? Baik ya, kalau itu kita bahas saja ya. Oh, jawabannya C ya, Pak? Enggak. Nih, caranya gimana nih ya? Caranya, bentar ya. Coba tunjukkan ke kamera. Caranya masih apa? Sudah upgrade atau masih manual nih? Ini kita ajang latihan ya, sama malu ya. Coba dinampakkan ke kameranya. Gimana?
Sudah dapat yang lain? Baik, kita coba kerjain ya soal yang berikut ini. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini soalnya ya. Kita coba kerjain ya. Ya. Nah, pertama kita lihat di sini, kita mencari mol dulu. Mol dari parmakolet ya, senyawanya. Gram dibagi dengan mr ya. Kita di sini 2,5 ya. Kalau di Inggris tuh koma pakai titik ya. Dibagi dengan 216 ya. Nah, ini ya kalau kita bisa ini, bisa ditangkap nih. Ya, jadi saya sebutlah katakanlah A. Inilah katakanlah hasilnya A ya. Nah, kemudian kita ditanya jumlah partikelnya. L sama dengan ditanya L dari hidrogen ya. Nah, jumlah partikel hidrogen. Maka kita gunakan formula sini. N dikali dengan 6 kali 10 pangkat 23. Ya. Nah, jangan lupa dikali satu lagi. Dikali dengan jumlah atom hidrogen ya, karena hidrogennya berapa. Nah, mulai kita masukin di sini 2,5 dibagi dengan 216 ya. Nah, jadi ini sangat tergantung faktornya. Kalau ditanya hidrogen, kalau mau atom apapun kita lihat ya. Nah, jadi bisa langsung spesifik kita menghitung jumlahnya ditanya ya. Nah, maka kita kali ya. Kita kali dengan 6 kali 10 pangkat 23. Dikali dengan berapa jumlah hidrogen di sini? Ada berapa? Ada 4 ya. Nah, maka kita bisa Maaf Pak, 5 Pak. berapa? Oh, ada 5 ya. Ya, baik. Ya, ini ada 2 ke 2 4, maka di sini 5. Oke, ya. Baik. Ini ya, tegarnya sudah dikoreksi. Ya, 5. Jadi berapa kira-kira hasilnya?
Berapa kira-kira hasilnya? Gampang sekali ini. Gak usah pakai kalkulator, bisa juga. Berapa? Berhitung santai bisa digunakan. Ayo, berapa? B, Pak. Hah? Berapa kira-kira hasilnya? Coba cara berhitung. D, Pak. 2,8, Pak. 8. D, Pak. 3,47 jadi dibulatkan jadi 3,48. Ya, yang lain? Ada jawaban lain mungkin ada part A. Itu Tegar carinya gimana? Manual. Tadi coba pakai kalkulator, Pak. Pakai kalkulator. Perlu kalkulator. Perlu kalkulator? Perlu nggak kira-kira kalkulator? Baca tadi. Nah, maka kita bisa gunakan trik ini ya. Nah, jadi kita jangan berpikir mudah ya. Maka kita lihat di sini. Ini kalau kita mau mudah kan gini ya. 2,5. Kita buat berapa? 2. Ini kan 200 ya kan? Nah, katakanlah kita mudah 200 biar enak kita mudah berhitung ya. Ini 6 kali 5 ya. Kita pakai perasaan aja ya. Ya kan? Betul? Betul? Betul, Pak. Ini bagi ini berapa? 1 ya kan? 6 kali 5 berapa? 3 ya kan? Maka ini kan tadi dia lebih sedikit ya. Lebih dari 3. Maka jawabannya apa? Sudah mengarah. Lebih dari 3 yang mana? D ya. Nah, maka kita caranya mudah sekali ya. 6 kali 6 kali 5, 3 ya. 2 bagi 200 lebih dari 3 ya kan hasilnya. Maka jawabannya sudah memanggil 3,48. Maka kita tidak perlu gunakan kalkulator ya. Nah, jadi biasakan untuk memilih angka-angka yang cantik ya. Maka kita bisa berhitung secara sederhana. Nah, jawaban di sini tadi adalah D ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya. Pak, suaranya boleh dibesarkan dikit, kurang dengar, soalnya di luar. Udah, ini suara saya sudah full. Sudah full di laptop saya ini, sudah maksimal ya. Baik ya, jadi jawabannya adalah 3 ya. Nah, jadi berhitungnya kayak gitu. Selalu lihat angka-angka di depan ya. Lihat angka di depan dan belakang. Itu memanfaatkan selalu trik itu untuk menjawab soal PSM ya. Pak, nggak ada suara, Pak. Hah? Benar ya? Dengar ya suara saya ya? Dengar, Pak. Nah, dengar. Baik ya, jadi Dengar, Pak. ya. Jadi gunakan selalu trik-trik melihat angka depan dan angka ujung ya. Nah, itu triknya biar kita tidak menggunakan selalu kalkulator ya. Walaupun angkanya jelek ya, kita bisa meminimalisir ya angkanya. Ya, seperti tadi 2,5. Jadi kita ambil 2. 2 ke 16. Kita bulatin ya angka yang mudah dihitung, 200. Ya. 2 bagi 2 kan 1 ya. Nah, berarti kalau 2,5 berarti 1 lebih ya kan. Nah, kemudian kita lihat 6 kali 5, 3. Berarti angkanya 3. 3 kali 1 lebih. Ya kan ibaratnya 1 koma. 1 kali 3 aja sudah 3. Apalagi ada lebihnya, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, kita lihat jawabannya lebih dari 3 ya. A, B, C itu tidak mungkin ya. Nah, kalau A itu terlalu jauh dari 3. 3-nya lebih dikit, ya kan? Nah, kalau A itu terlalu ngegas, ya kan? Kalau B sama C terlalu kurang dari 3. Nah, ini 1 koma ya. Berarti lebihnya dikit. Nah, itulah optionnya ya.
Nah, itu bisa cara memilih ya. Jadi tidak mungkin kimia itu jarang ya kita temukan opsi jawabannya yang angkanya dekat-dekat. Itu kita bisa memanfaatkan trik cara berhitung yang secara singkat dan sederhana. Baik ya, sudah bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita coba masuk soal yang kedua ya. Ini mengenai komposisi ya senyawa kimia ya. Komposisi senyawa kimia ya. Nah, ini kita sudah pelajari ya bagi yang di kelas 1 mengenai rumus empiris ya. Ada tahu rumus empiris itu apa? Ini N2O5 ya, yang pilihan option. Ini N2O3. Yang ini N2O, yang ini NO2, satu lagi NO. Ya. Nah, ini kita berbicara mengenai rumus empiris dan rumus molekul. Ya, rumus molekul dan rumus empiris ya. Ada yang tahu nggak rumus molekul itu apa? Rumus molekul. Ada yang tahu rumus molekul itu apa? Rumus molekul tuh sama dengan rumus empiris dikali N kayak itu. Ya, atau rumus yang sebenarnya atau rumus yang lengkap ya, bahasa yang mudahnya. Kalau rumus empiris, rumus yang bisa disederhanakan ya. Nah, kita contoh misalnya, kita contoh paling sederhana gula C6H12O6. Hanya gula. Maka kita bisa singkat ini H2O ya. Tapi kita bagi N-nya faktornya 6. Jadi kalau kita buat sederhananya CH2O ya. Nah, jadi rumus empiris itu rumusnya sederhana. Dengan apa? Dibagi dengan 6. Bisa dipahami? Nah, ada kadang-kala rumus molekul juga sama seperti rumus empiris. Misalnya H2O. Maka dia juga sama H2O ya. Karena kalau kita bagi misalnya 2, 1 bagi 2 tuh udah koma, pecahan ya. Maka itu tidak bisa. Ya, maka rumus empirisnya juga sama. Bisa dipahami ini? Siapa? Ya. Atau satu lagi kita contoh misalnya asam oksalat ya. H2C2O4. Jadi kalau kita empiriskan jadi berapa? Kita buat sederhananya. Berapa nih? Kalau kita buat sederhananya, bagi berapa? Bagi 2. Bagi 2. Ya, maka jadinya HCO2 ya. N-nya dibagi 2. Ya, jadi kimia itu sangat simpel ya, easy. Baik, nah sekarang kita lihat di suatu soal. Ini ada suatu cuplikan ya. Arti cuplikan itu bisa sampel ya. Ya, hanya mengandung unsur nitrogen dan oksigen. Nah, kemudian bila massa cuplikan 152 gram. Nah, misalnya rumus empiris dari senyawa tersebut. Pertama, kalau kita lihat logikanya, kita ilustrasikan ya. Jadi kita punya suatu sampel ya. Itu beratnya 152 gram. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa nah, kita lihat di sini. Ini dikatakan bahwa nitrogen itu ada
56 gram ya. Maka kalau kita bisa pakai logika, maka O-nya oksigennya berapa sisanya? Dari 152. 96. Ya, 96. Bisa kira-kira dicari ya. Coba cari rumus empirisnya. Nah, kata kuncinya untuk mencari rumus empiris ini adalah apa? Keywordnya. Jadi K-nya adalah mole ratio ya. Atau perbandingan mol antar unsur. Ya, itu kata kuncinya untuk mencari rumus empiris ya. Perbandingan mol antara N dan oksigen. Jadi tidak mesti dua unsur, dua atau lebih juga bisa. Oke ya, silahkan dicari jawabannya ya. Saya tunggu 2 atau 3 menit. Ya, silahkan dicoba dulu. Pak, jawabannya B ya, Pak? Sekian jawabannya B ya. Iya, Dengan- Pak. Ya, dengan menggunakan perbandingan mol ya antara N dan O ya. Oke, yang lain ada jawaban lain? Yeni, Lisa. Yang lainnya gimana nih? Jangan diam-diam aja. Mawar berapa? B, Pak. B. Ya, Mawar. B, Pak. B, Pak. Ya, ini kayak banyak yang bisa nih. Cinta apa? B. Cinta Putri. Ini kayak judul film ya. Cinta Putri. Baik. Kita lihat ya cara membahasnya. Ini B ya. Coba jawabannya sama. Maka cara paling mudah mana? Langsung kita bagi dengan mol ya. Jadi triknya kita bagi mol. Maka ini molnya dibagi dengan AR-nya ya. Ini dibagi 14. Ini dibagi berapa? 16. Maka ini kita dapat apa nih? Ini dapat 4 mol, betul? Nah, ini kita dapat berapa mol? 6 mol, betul? Maka kita lihat sini N dan O. Berarti ini ada 4 mol. Ini ada 6 mol. Maka kita bagi 4 sama 6. Kecilin dari 2 banding 3. Nah, ini tidak mungkin lagi dikecilin ya. Maka formulanya adalah N2O3. Ya. Ya. Jadi kalau ditanya namanya apa kira-kira nih namanya N2O3? Namanya apa nama kimianya? Kalau 2 di ya. Dinitrogen trioksida. Ya, dinitrogen trioksida. Oke ya. Nah, itulah kombinasi antara unsur N dan O ya. Jadi kalau kita lihat dalam aplikasinya, yang N dan O itu banyak dalam wujudnya misalnya racun ya. Misalnya orang isi gas. Kalau kita lihat dari aplikasinya, misalnya kalau ban mobil ya, biasa ban mobil itu orang suka isi nitrogen atau oksigen kira-kira. Nitrogen. Nah, kenapa orang isi nitrogen dibandingkan oksigen? Apa keunggulan nitrogen itu? Kalau kita lihat. Kenapa? Apa? Ada yang tahu? Secara kimianya gimana? Kalau di info aja ya, berarti kalau nitrogen N2, kalau oksigen O2. Bedanya apa? N itu rangkap di 3, sedangkan oksigen itu rangkap 2. Maka oksigen ini, nitrogennya kalau kita lihat dari segi kimianya, ini lebih kuat ya, lebih strong dibandingkan oksigen. Maka dia kekuatannya lebih kuat ya. Kalau misalnya oksigen itu misalnya 2 bulan atau sebulan sudah kempes,
Nah, mungkin nitrogen 2 kali lipatnya, bisa 4 atau 5 bulan ya baru kempes. Nanti lebih lama dia dibandingkan oksigen. Jadi kinerjanya lebih lama. Oke ya. Nah, jadi nitrogen itu lebih besar kekuatannya dibandingkan oksigen. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut ke soal ketiga ya. Oke. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Bisa tangkap nih? Bisa dilihat di layarnya? Soal ketiga? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. ya, ini berhubungan dengan rumus Faraday ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Masih ingat rumusnya kira-kira apa? Rumus Faraday. ARIT dibagi valensi kali 96.500. Oke, good ya. Nah, ini bahasanya kita ini mengenai reaksi redoks ya. Jadi dalam istilah kita itu kalau reaksi redoks ya. Cari kerja aja sebelum. Ya. Baik ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada reaksi redoks ya. Redoks ya. Redoks artinya reduksi dan oksidasi. Ya, reduksi dan oksidasi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada tempat zat yang mengalami oksidasi kita sebut dengan reduktor ya. Nah, sedangkan yang bisa zat yang mengalami reduksi kita sebut dengan oksidator. Nah, ini istilah-istilah yang kita pahami dulu ya. Nah, kemudian reduksi itu bisa istilah kita itu adalah nama lainnya itu bisa penurungan bilangan biloks ya, penurungan bilangan oksidasi. Sedangkan oksidasi itu bisa kita singkat dengan kenaikan biloks ya. Bilangan oksidasi. Nah, kemudian reduksi terjadinya di mana tempat terjadinya? Reduksi di katoda. Reduksi di katoda. Ya. Maka oksidasi di mana? Anoda. Ya. Itu konsepnya ya. Tempat terjadinya reaksi redoks ada di katoda dan anoda. Nah, kalau kita lihat dari segi kekuatannya ya. Nah, ini ada yang kalau kita lihat dari segi deret volta, ada yang tahu deret volta? Deret volta. Ya, itu namanya klasifikasinya dengan bahasa Inggrisnya namanya voltage series ya. Nah, jadi kalau kita lihat deret volta ini ya, ada di kirinya ada Na, Mg ya, Al ya, nah, dan seterusnya dari deret volta ini. Nah, di tengah-tengah itu ada hidrogen ya, ini kekuatannya.
Kemudian kalau kita lihat di sini ada CU lagi. Sudah pernah dapat materi ini? Belum ya? Udah, Pak. Oh, udah nih belum. Baik, nah jadi kita lihat di sini, nah sebelah sini dia biasanya cenderung mengalami oksidasi, ya. Artinya dia memiliki kekuatannya E-nya yang minus, ya, kekuatan serinya. Nah, yang sebelah sini itu dia biasanya mudah mengalami reduksi. Biasanya kekuatannya E-nya plus, ya, kekuatan selnya, ya. Atau kita singkat istilahnya CuHg HGVT, ya, atau kerupuk hangus agak pahit au, gitu ya. Kalau kita buat di kata-katain. Nah, Cu ini apa namanya? Tembaga. Sedangkan Hg ini namanya apa? Tahu? Merkuri. Ya, kalau Ag ini silver, Pt dan Au atau emas, ya. Nah, jadi karena kita lihat di soal, ya, maka yang ditanya itu di anoda, masa di anoda. Anoda ini jelas, maka dia oksidasi. Kalau kita lihat dari seginya, mana yang terjadi di anoda, Zn atau Ag kira-kira? Kalau kita lihat dari seginya, mana yang terjadi oksidasi, Zn atau Ag? Yang lebih cenderung ini mengalami oksidasi. Suara Bapak nggak kedengaran. Zn. Ya. Maka yang cenderung mengalami oksidasi itu yang nilainya yang paling minus, ya. Kita lihat dari keywordnya ini. Nah, ini dia, minus. Maka yang minus itu adalah Zn, ya. Maka yang kita gunakan di sini adalah W dari Zn, ya. Rumusnya apa? Ar dikali I dikali dengan T dibagi dengan N dikali dengan F, ya. N ini Zn dari Zn, ya. Maka kita gunakanlah punya Zn karena dia mengalami oksidasi. Berarti 65,5 dikali dengan arusnya ada berapa di situ? 0,75, ya. Nah, kemudian waktunya kita ubah ke detik, ya. Maka 321 dikali dengan 60. Kemudian N-nya itu berapa biloxnya? Biloxnya ada 2, ya. Karena zinc itu 2 plus, ya. Zn 2 plus, maka biloxnya 2. Kemudian dikali dengan 96.500. Ya, coba dicari tanpa gunakan kalkulator. Dipersilahkan. Silakan, ya, dicoba dulu 2 atau 3 menit. Kita bahas. Dua Pak Analami. Antara B sama C, Pak.
Gimana bisa? Ya. Bisa nggak tambah kalkulator dapatnya? Berapa tadi Nina? 300. Bisa nggak tambah kalkulator? 319. Nah, di angkanya ya ini saya kasih angka Jawabannya B. angka yang tidak bagus ya. Jadi KSM itu jarang angka yang cantik-cantik ya. Angkanya memang biasa begini. Ada koma, pecahan ya. Jadi kita harus pandai-pandai mensiasati nilainya ya. Jadi jangan sampai kita tahu rumus tapi tidak bisa berhitung ya. Ibaratnya finishingnya jelek. Jadi kita jangan hanya sekedar menghafal rumus. Kita harus sering juga mencoba dalam berinovasi dalam menghitung secara tepat ya. Gimana bisa? Sama ini udah hampir lebih dari 3 menit. Gimana apa ya nggak berhitungnya secara manual tanpa kalkulator? Ainun gimana? Gimana Ainun? Yang lain silakan. Jawabannya B, Pak. B. Apa tuh? Nia ya? Nia dari mana? Jawabannya B, Pak. B. Carinya gimana? Kalkulator. Enggak, Pak. Coba kasih lihat Tegar. Dicari. Coba di kamera, coba kasih lihat gimana cara berhitungnya. Ini, Pak. Wow. Hei, Wow, panjang ya Tegar ya. Oke, Tegar cukup. Oke. Oke Tegar, mantap. Suka matematik ya? lumayan, Pak. Memang hobi matematik ya. Ada ikut olimpiade matematik sebelumnya di SMP? Enggak, Pak. Oh enggak ya. Oke. Bisa. Berarti Tegar ini emang suka kimia ya? Suka atau dipilih kemarin? Suka, Pak. Suka ya. Ya, memang kimia ini baru didapatkan di SMA ya. Ya, kimia ini memang pelajarannya agak unik sedikit ya, baru start di SMA ya. Kalau matematika mungkin dari PAUD ya. Ada bakat alam ya deh, kalau matematika benar. Nah, kimia ini juga harus kita cetak. Yang lain gimana? Siapa yang mau kasih nampak? Ya, cara berhitungnya tadi Tegar sudah, yang lain? Oke. Yang lain? Jawabannya C, Pak. Coba Nia Sucita, coba saya lihat. Ini kita perlu revolusi sedikit ya cara berhitung ya. Coba Nia Sucita coba. Nia bisa dengar nggak suara saya? Baik ya, sepertinya dia. Suaranya kecil, Pak. Coba dikasih nampak nih ya hasil hitungannya. Selain dari Tegar, terlihat satu orang lagi mungkin yang dari Putri ya.
Ini yang putra udah. Ayo yang putri yang mewakili coba. Siapa nih? Nia. Coba kasih lihat. Oke. Baik ya, artinya masih mencari ya. Nah, baik. Hasilnya B. Kita lihat di sini ya. Nah, kalau jumpa angka-angka yang seperti ini ya, tidak enak ya, maka kita bisa buat jadi sesuatu yang lebih menarik ya. Di matematika itu tidak menyeramkan ya. Tidak mesti cari pembilang dulu, baru cari penyebut, kemudian dibagi ya. Itu terlalu lama ya. Kalau ada satu soal dari 5 menit. Nah, KSM itu 30 soal atau lebih. Ada esai lagi ya. Nah, kalau lama udah. Maka kita terlalu fokus di satu soal ya, habis. Maka kita perlu gunakan trik-trik cara berhitung secara abnormal atau tidak normal. Maka kita lihat di sini, ini saya kasih mudah lah. Ini saya kasih 60 ya, cara kasih diskon lah. 65 ya kan. Ini tetaplah, saya nggak usah otak-atik lah, 0,75 atau kita bulatin. 321 saya hitung 300. Benar? Boleh? Boleh? Boleh, Pak. Ada 60. Biar agak manusiawi sedikit kita hitung. Betul ya? Ini 2. 96.000 saya kasih diskon lah. 90.000. Betul? Betul. Ya. Lihat, Kak. ini 18. Cantik. 6 kali 3 berapa? 18. Mati saja. Ini angka depan. 6 sama 7. 6 kali 7 berapa? 4. 2. Nah, udah manggil tuh jawabannya 4. Maka jawabannya B. Apa lamanya? Nggak lama kan kimia kan? Nah, terlalu soleh ya dengan jawabannya. 3, 4, 6, 10, 13. Itu trik kita manfaatkan. Maka tidak terlalu lihat angka di depan. 6 kali 7, 4. Ya udah. Nggak usah dihitung secara sempurna ya. Karena ini pilihan jawaban. Ya sudah mendekati, bismillah ya. Gampang ya? Easy ya? Tidak perlu. Hah? Gimana dia? Putri? Tegar? Ya, Pak. Ya, simple ya. Ya, Pak. Pernah dicoba cara-cara begini? Belum ya? Belum, Pak. Nah, nanti udah bisa dicoba inovasi ya. Jadi jangan terlalu serius dengan angka ya. Jadi selalu berpikir positif ya, berpikir baik dengan soal ya. Ya, Pak. Angka-angka cantik 3, 4, 6, 10, 13. Jadi besok begitu. Jadi kalau ada yang butuh soal KSM, lihat angkanya, oh ini angka cantik, angka depannya nih beda. Jadi kita manfaatkan poin tersebut ya. 6 kali 7 kayak tadi 42. Jadi pilihan jawabannya 4. Wah, tak soleh nih. Nah, tidak perlu skill matematika terlalu dalam, maka kita sudah bisa dapatkan jawaban. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau sulit kalian tangkap, silakan ya. Jadi kita santai aja. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak, kalau untuk di rumus Faraday, yang waktunya tuh harus selalu dalam second ya, Pak? Ya. Waktunya kita usahakan selalu dalam second ya, konversi ke second. Tidak ke menit ya, Tegar ya, dalam waktu second atau detik ya. Ya, Karena Pak. waktu kan secara fisika itu detik ya, bukan menit. Nah, jadi kalau rumus ya kalau formula ya itu tetap memberi besaran dan satuan yang sesuai ya dengan fisika ya. Nah, Iya, Pak. itu juga cocok dia bergabung dengan fisika ya. Kalau nanti kalian ada kuliah di kimia, itu ada namanya kuliah kimia fisika. Ada kimia berjoin dengan biologi, namanya biokimia. Jadi mempelajari kimia ini perlu kesabaran dan berjoin dengan ilmu lainnya ya, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke ya, jadi bisa gunakan selalu trik-trik seperti itu.
Baik, kita coba ke soal berikutnya. Gimana, masih semangat nih? Ya, baik, masih semangat ya. Pak, Ya, suaranya kecil banget, Pak. kecil. Suara dari Bapak. Gak kedengeran. Suara saya bisa terdengar? Dengar, Pak. Terlihat ya, terdengar. Baik. Sekarang kita masukin soal keempat ya. Di sini ada, ini materi kelas 3 juga, tapi tidak jauh berbeda dengan menggunakan konsep mol ya. Nah, kita lihat di sini ada senyawa elektrolit ya. Senyawa elektrolit namanya Ab2, dilarutkan dalam 1 liter air pada suhu 47 derajat Celcius. Mempunyai tekanan osmotik ya, 12,3 atm atmosfer ya. Ditanya MR-nya berapa dari senyawa tersebut ya. Nah, kalau kita berbicara tentang elektrolit itu senyawa apa? Ion atau kovalen? Ion. Senyawa ion ya. Jadi kita sambil materi ya, jadi disebutkan melalui soal. Kita lihat di sini. Oke. Kalau kita berbicara tentang elektrolit, nah, ini pasti dia merupakan senyawa ion, ya. Oke. Nah, kalau senyawa ion itu berarti ada ion positif dan ion negatif. Ini kita sebut dengan kation. Itu lagi anion, ya. Contohnya misalnya Ca2+, ya. Oksigen 2-. Misalnya ada K+, ya kan. Misalnya ada Cl- dan seterusnya, ya. Jadi itulah istilahnya muatan ya. Biasa kombinasi senyawa ion itu dari gabungan ya, gabungan dari ini suatu senyawa. Karena kita lihat sini ya, maka kalau kita sebut dengan senyawa ion maka tidak terlepas dari jumlah kation dan anion ya. Misal kita contoh di sini ada CaO ya. Jadi konsepnya itu kalau ion itu bisa juga kation itu berasal dari logam ya. Sedangkan anion itu dari non logam. Nah, kalau kita ikuti. Jadi kombinasi senyawa logam dan non logam maka kita sebut dia senyawa ion. Nah, contohnya kita lihat sini misalnya senyawanya CaO, ini ion ya. Maka dia ada Ca2+ dan O2-. Kalau ditanya berapa jumlah senyawa ionnya yang ada di situ, maka ionnya ada dua, satu kation, satu anion. Nah, kemudian kita contoh lagi misalnya senyawanya K2O. Berarti ionnya ada apa? Ada K+ dan oksigen 2-.
Kalau ditanya ionnya ada berapa? Ionnya ada berapa? Berapa ionnya? 2. 2, yakin. Kationnya berapa? Kationnya ada Eh, 3 ya. K-nya ada 2, U-nya 1. Karena dalamnya ion itu selalu disilang ya. Misalnya gini. AN plus ya, tambah B minus ya. Formulanya gini, maka kita silang. AN jadi BN. Nah, jadi kita formulasi terusnya ion selalu disilang ya. Nah, gitu. Ya. Misal tadi kita contoh lagi, misalnya tadi apa? Mg 2 plus. Kita gabung dengan Cl min. Kita tukar, muatannya tukar. Mg Cl 2. Maka maka ionnya ada berapa? 3. 3. Nah, sekarang kita lihat di sini di soal ya. Di soal ini ada senyawa tekanan osmotik ya. Ini mirip-mirip tekanannya dengan rumus formulanya PV NRT ya. Nah, mirip-mirip. Ya. Mirip-mirip dengan formula ini. Kalau tekanan osmotik itu simbolnya sama ya. Kalau kita gabung ya jadi N per V kali R ke T ya. Nah, ini kita gabung jadinya rumusnya molaritas. Tekanan dalam ini kita ganti simbolnya aja. Tekanan osmosis itu simbolnya itu adalah Pi ya. Tekanan osmosis itu simbolnya Pi. KMRT ya. Nah, karena di sini elektrolit maka kita kali itu adalah jumlah ionnya. Kalau dia non elektrolit ya, nah, maka kita gunakan formulasi yang ini. MRT kali I ya, di mana M molaritas ya, seperti biasa, yaitu suhu, skala Kelvin, dan I jumlah ion ya. Oke, di sini yang ditanya gramnya. Kalau ditanya gram, maka kita pretelin dari molaritasnya. Berarti kalau ditanya gram, mana? Maka rumusnya apa tadi? Sambung di sini sedikit. I sama dengan ya gram per mr kali v ya. Nah, itu rumus dari m. R kali T kali I. Ya, kalau kita pretelin rumus molaritasnya gram dibagi m mr kali volume ya. Nah, volume di sini dalam skala liter. Kalau ditanya gram, maka formulanya jadi apa? Kalau ditanya gram, tekanan P dikali R dikali dengan volume dalam skala liter dibagi dengan R kali T kali I. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ditangkap? Oke, Ainunnya. Kamu udah selesai? Oke, kita lihat di sini. Maka formulasinya tadi ya, kita lihat di sini. Tekanannya jadi berapa tadi di soal tersebut? Berapa tekanannya? 12,3. Tekan angkanya di sini 12,3. MR-nya ada? Ini tanya apa? MR-nya yang dicari. MR. Wah, salah. Nanti ditukar aja. Lalu kalau dicari MR. Baik, kita Telegram ya. Oke, baik. Baik, kita lihat sini. Baik. Misal kita ganti aja ya.
Oke, kita formulasinya kita. Oke, ya ditanya tadi apa tadi? MR ya? Oh ya, kan gram ya. MR, berarti rumusnya apa? Kita balik dari tadi. Gram dikali R kali T kali I ya. Dibagi dengan P dikali dengan volume ya. Kita masukin gramnya tadi berapa? Ada 10 gram ya. R-nya berapa tadi? 0,082. Kemudian T-nya 47. Kita ubah ke Kelvin berapa? 320. Ya, 320. I-nya ada berapa ionnya? AB2. A-nya berapa? Ionnya 3. Ya, 3. A-nya 1, B-nya 2. Jadi totalnya 3. Nah, terus kita bagi dengan 12,3 ya tekanannya. Soal ada airnya dikali dengan 1. Oke, silakan dicari dengan menggunakan trik yang tadi sudah kita ajarin ya. Silakan dicoba dulu dalam waktu 3 menit atau 4 menit. Silakan. Silakan ya dicoba. Lihat, perhatikan angkanya dalam mencari, lihat angka optionnya ada 3, 6, 9, 12, 25 ya, ya nak ya. Jadi dilihat angka-angka yang cocok munculnya supaya mudah kita berhitung. Belum jawab. Gimana caranya? Disuruh berhenti naik. Ya, gimana? Sudah bisa berhitungnya? B, Pak. B, Pak. Coba kasih nampak cara berhitungnya gimana? Sudah yang mudik ya. Coba siapa tadi? Tegar ya, Tegar. Siapa yang mau kasih nampak? Silakan. Coba saya lihat, udah bisa diupdate nggak? Coba kasih nampak cara berhitungnya. Silakan.
silakan. Kamu kasih nampak cara berhitungnya ke kamera apa yang udah dicari? Oh, Tegar ya? Ya, Pak. Masih lumayan ya, Pak Tegar? Ya, lumayan pendek atau singkat nih? Lama juga. Pendek, Pak, cuman tulisannya agak besar gitu. Oke, good. Oke ya, kalau kita lihat nih masih banyak sentuhan ya. Nah, perlu diminimalisir lagi ya. Baik, tapi udah cukup bagus ya. Yang lain, yang cewek, siapa yang pesan apa? Ini kita ajang belajar dulu ya, diskusi. Belajar. Oke, baik. Nah, coba kita lihat di cara yang lebih manusiawi. Nah, kita bisa gunakan cara-cara yang pakai yang pen merah. Baik, kita lihat di sini. Angkanya berapa tadi? 32 ya. Kita berpikir sederhana ya. Ini angka 12, betul? Betul, Pak. 3 bagi 3 berapa? Sah? Oke, Apa, Pak? 3 bagi 3 berapa? Sah? 1, 1. 12 bagi 3. 4, 4. Berpikir mudah ya. Angka 0 jangan dilihat. 4 bagi 4. 1. 1, 32 bagi 4. 8, Yang muncul 8 kali 8. Berapa anak soleh? 64. Ada siap. Perlu panjang. Enggak, Pak. Easy ya. Ya. Gimana? Gampang ya, chemistry ya. Ya, Pak. Ya. Bisa dicoba lagi ya. Nah, jadi jangan terlalu fokus dengan ini. 0 itu diabaikan aja bisa. Nah, jadi cara berikutnya 0-nya diabaikan ya, kemudian dilihat angka yang depannya. Jawabannya yang 64. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Cara berhitungnya, ya ini harus dilatih ya. Nah, dilatih coba kalian latih di rumah atau di sekolah ya. Dilatih coba soal kimia dibahas ya, dilatih cara berhitungnya ya. Mungkin besok bisa kita diskus kembali ya. Jadi kalau ada soal apa, Pak, ini cara berhitung saya begini, coba Pak, gimana? Itu bisa kita diskusikan lagi ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Tidak ada, Pak. Baik ya, jika tidak ada, maka kita sambung esok hari ya di jam yang sama ya. Nanti videonya akan saya share ke admin ya di yang kemarin dan hari ini. Setelah saya share hari ini, semoga bisa dilihat, ditonton dan dibaca berulang-ulang ya. Nah, jadi syarat sukses itu harus tahan dengan mengulang ya. Tidak ada sukses hanya sekali tonton langsung bisa. Jadi perlu proses ya. Hasil tidak pernah mengkhianati dari proses. Jadi kalau proses kita belajar yang benar, insyaallah sukses juga dengan cara yang benar. Oke, baik ya, itu aja dulu dari saya. Terima kasih atas kehadiran kalian di Zoom. Semoga besok lebih bersemangat lagi ya. Terus dicoba di soal-soal yang kalian di sekolah ya. Dicoba dilatih hari ini, dicari 10 soal ya dari internet atau apa. Soal-soal yang mirip dengan saya ajarkan tadi, materi-materinya mungkin yang terkait dengan itu. Kalian coba sendiri dicari ya, dicari di kertas sendiri. Dicoba-coba di cara yang saya tadi ya. Nah, jadi kalau kalian berlatih mungkin nanti udah dapat feel-nya, angka berapa yang cantik untuk kita sederhanakan ya. Baik, itu aja dulu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata selama penyampaian materi hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live ya.